Halo, saya Grizel Indonesia Sadia dan selamat datang kembali di video tutorial Udu. Sekarang kita masuk ke tutorial point of sales, khususnya di bagian transaction-nya. Untuk skenario yang akan kita gunakan, jadi setelah kemarin kita membuat website e-commerce untuk perusahaan Maju Jaya, sekarang perusahaan Maju Jaya mau mendigitalisasi proses pencatatan penjualan bahan bangunannya. Nah, di toko Maju Jaya itu nggak hanya melayani pembelian melalui sales order saja, tapi juga produk-produk yang bisa dibeli di toko oleh customer perorangan. Oleh karena itu, digunakan fitur point of sales pada Udu untuk merekod barang yang terjual, supaya kita juga bisa memberikan receipt atau tanda bukti pembelian kepada customer tersebut. Nah, untuk metode pembayarannya akan ada cash, bank, dan customer account. Untuk customer account ini akan mencantumkan tagihan pada akun customer untuk dibayarkan di kemudian hari. Sekarang kita ke udunya, dan untuk point of sales ini akan ada modul tersendiri, jadi kita perlu aktivasi dulu modul point of sale. Setelah kita aktivasi modulnya, kita coba pergi ke point of sale. Nah, untuk point of sale ini kan dia itu ada sesi-sesinya. Jadi misalnya sesi buka toko gitu ya, sampai sesi toko tutup. Kita mau buka sesi baru, maka kita klik new session. Nah, di sini itu kalau kita lihat backgroundnya dulu ya, produk-produknya itu belum ada karena uh, kita belum tampilkan di point of sales ini. Jadi menampilkannya pun harus manual seperti website kemarin. Jadi di point of sale ini kita ke produk. Nah, di sini kita hilangkan dulu filter available in post-nya. Dan untuk barang-barangnya yang mau kita tampilkan itu sama seperti di website, ada hebel, pasir, dan semen. Jadi untuk lebih gampangnya kita ubah jadi list daftarnya. Terus kita pilih hebel, pasir, dan semen. Oh iya, lupa. Di filternya ini kita checklist dulu available in post-nya. Baru setelah kita keluar filter available in post-nya, kita checklist hebel, pasir, dan semen. Kita konfirmasi supaya dia bisa dapat ditampilkan. Kita kembali ke session yang tadi. Coba kita reload dulu. Nah, di background ini sudah ada produk-produk yang mau kita jual ya. Terus di sini tuh ada pop-up opening cash control. Jadi anggapannya misalnya kita sebagai kasir, kita ngitung nih di awal sheet kita ada berapa duit cashnya. Nah, untuk tutorial kali ini saya anggap di kasir saya ada uang cash sebanyak 5 juta rupiah. Terus ini aja, oke. Nah, di sini juga bisa uh, lihat kita perlihatkan mata uangnya ya. Jadi mungkin misalnya ini kita X lagi. 5 jutanya di sini kita ubah jadi ada. Oh, ini masih 100 perak ya. Oh, berarti anggap aja 100 perak itu berarti kalau kita mau 5 juta harus ada 50.000. Tuh, 2, 3. Nah, kita konfirmasi. Oke, jadi kita open session. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau nambahin produk, itu tinggal klik aja. Dan kalau misalnya quantity-nya mau diubah, di sini quantity. Coba kita klik lagi. Oh, ini kita klik quantity terus kita balikin lagi ke satu tuh berarti kita pencet quantity terus satu. Terus misalnya kita di sini coba dulu aja satu-satu untuk order yang pertama. Untuk customer-nya kita coba kasih nama, kita buat baru, Budi Mahendra. Terus kita simpan. Nah, uh, setelah itu coba kita lanjut ke payment. Di payment ini kita bisa milih payment method-nya. Misalnya untuk Budi Mahendra kita mau payment method ke customer account. Terus kita validasi. Nah, di sini itu setelah divalidasi akan muncul receipt ya.
Dan di sini saya belum mengkonfigurasikan logo dan nama company Maju Jayanya. Tapi kalau kita lihat di bawahnya, itu ada list-list barang yang dibeli, serta totalnya, serta metode pembayarannya. Dan kalau misalnya metode pembayarannya customer account, dia itu di ordernya akan tetap ada active order gitu ya. Jadi dia statusnya tetap paid, tapi dia itu masuk di all active order gitu. Sekarang kita coba kalau misalnya pakai cash. New, kita ke sini, terus kita uh, kita ke oh ini new order. Terus misalnya kita mau beli semen pasirnya 10, kuantitinya 10. Nah, terus kita customernya, oh, misal karena cash, itu kita nggak wajib pilih customer. Kita coba cash, terus kita validate. Nah, di um, receipt ini ada 2.500.000, tapi untuk diskon yang ada di e-commerce itu nggak masuk ke point of sales karena mereka berbeda gitu. Nah, kalau kita lihat di ordernya, itu di all active order, kalau cash itu udah nggak masuk ya, karena kan udah jatuhnya udah lunas. Sedangkan untuk um, di bagian paid-nya juga udah muncul. Nah, sekarang kita coba lagi kalau misalnya ordernya itu via bank. Oke, kita customer-nya misalnya kita buat Yanti, kita simpan, terus kita payment menggunakan bank. Kita validate. Nah, itu di resipnya juga udah keluar dengan nomor 103, jadi nomor resipnya itu berurutan. Terus kalau kita lihat lagi di ordernya, itu bank pun dia udah nggak masuk di all active order. Tapi di paid dia udah terlihat yang ini, yang 103. Dan kalau kita mau ngeprint lagi itu juga bisa, kita klik aja print receipt-nya. Nah, terus kalau misalnya kita mau lihat sessionnya itu di Udunya, kita bisa ke sini, ke bagian atas kanan, terus kita pilih backend. Nah, kelihatan kalau misalnya di bagian shop ini kita masih continue selling karena kita belum tutupkan sesinya. Tapi kalau kita mau lihat sesinya, nah di sini itu ada satu sesi yaitu post slash 00001 yang statusnya itu masih in progress alias dia sesinya masih kebuka. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini ordernya itu ada 3 dan semuanya udah statusnya paid, udah masuk ya, baik yang pertama menggunakan customer account, kedua di sini juga kelihatan kalau kita buka detailnya bagian payment cash, terus kalau misalnya yang ketiga itu paymentnya adalah si bank. Nah, jadi si order tadi tuh otomatis kecatat di backend Udunya. Dan kalau kita lihat paymentnya ini juga udah terkategori ya berdasarkan cash, bank, dan customer account untuk satu sesi itu. Kalau kita lihat lagi ke inventory-nya, nah kita lihat ke produknya, di sini produknya itu belum nggak berkurang gitu di bagian on hand-nya. Karena memang masih secara ini aja ya, secara uh, penjualan gitu, belum yang kayak benar-benar dikirim ke konsumennya. Karena kalau misalnya kita lihat balik lagi ke point of sale-nya, nah ini juga uh, stoknya masih sama. Dan, oh maksud saya kalau kita kembali ke sesinya, berarti kita ke dashboard, continue selling.
Nah, di sini itu juga inventory-nya tidak berkurang gitu. Walaupun tadi kita sudah sempat melakukan order gitu ya. Tapi kan itu baru order aja gitu. Oke. Terus kalau kita mau tutup, klik kanan, close session. Nah, di sini tuh sebelum kita benar-benar close, akan ada beberapa detail yang perlu kita cek. Jadi kalau ini kan pembayarannya, penghasilan revenue yang kita dapat di sesi ini. Terus misalnya uh, kita punya, kita harus menghitung lagi nih uangnya ada berapa. Nah, di sini itu ada difference-nya 7.500.000. Terus kalau misalnya anggap aja difference-nya itu pas, karena 7.500.000 ini kan berarti uh, ada di bagian cash-nya ya, 5 juta, sama tadi payment cash-nya itu 2.500.000. Jadi harusnya di kasir kita itu ada uang 7.500.000. Nah, kalau kita misalnya cuma 7 juta, itu difference-nya juga masih nol. Masih merah. Jadi kalau kita 8 juta, itu juga merah karena nggak sesuai dengan yang seharusnya ada. Jadi di sini anggapnya ya uangnya sama dan tidak ada yang hilang gitu ya, tidak berkurang. Jadi kita tulis 7.500.000. Oke, terus kita close session. Nah, kalau udah close session, di sini kelihatan closingnya kapan dan balance-nya itu berapa gitu. Terus misalnya kita mau coba new session lagi pun, di sini opening cash-nya juga otomatis 7.500.000 atau nominal yang sama dengan closing dari balance closing session sebelumnya. Kita kembali lagi, di sini juga karena tadi kita belum close masih opening control. Nah, uh, nah di sini udah ada lagi session yang kedua untuk point of sale-nya shop. Nah, uh, nah jadi di sini itu sudah ada picking gitu ya. Mungkin kita bisa cek dulu apakah produknya berkurang. Nah, produknya ini berkurang sesuai dengan yang ada di resipnya tadi gitu um, untuk order nomor 1. Tadi itu di order, di session 1. Nah, ini kan pasirnya tuh ada 16, jadi dia berkurang 16 unit. Hebelnya D1 dia berkurang 1 unit, dan semennya itu berkurang 1 unit juga. Hmm, oh, kita, nah mungkin sekian untuk point of sale session-nya. Tadi kita juga sudah melakukan transaksi dari buka session sampai akhirnya closing session, dan di dalamnya kita juga ada transaksi order dan sampai ada pickingnya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa.